Halo Rebaners dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dan tentunya kuota internet kalian masih aman. Oke, kali ini lagi-lagi saya akan merangkum film yang bertema pengenceritan yang berjudul Careful What You Wish For yang rilis tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Elizabeth Allen dan diperankan oleh Nick Jonas dan Isabel Lucas. Film ini menceritakan tentang Doc Martin alias Jonas, seorang pemuda yang mencintai musim panas di pantai dan memiliki hobi dengan perahu. Tapi semua itu akan berubah semenjak ia mengenal tetangga barunya yaitu Lena alias Isabel Lucas yang semloheh dan aduhai. Oke, langsung saja cuy, nggak usah banyak bicit, atur posisi yang nyaman, pasang handsfree, posisikan Joni ke atas, jangan sampai ketekuk, dan juga jangan lupa untuk kopi dan cemilannya. Selamat menonton, enjoy! Pada awal scene, kita akan diperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang akan menikmati musim panas di pantai. Selain menikmati musim panas di pantai, Doug juga bekerja di salah satu kedai yang berada di pinggir pantai karena ajakan temannya yang bernama Carson. Pada suatu waktu, Doug melihat dan mendengar ada sepasang kekasih yang menyewa rumah mewah di samping rumahnya. Doug seketika tersepona melihat kecantikan dan kemolekan tubuh wanita yang merupakan kekasih yang menyewa rumah tersebut. Keesokan harinya, Doug dan keluarganya silaturahmi ke rumah tetangga barunya tersebut. Sepasang kekasih tersebut bernama Elliot Harper dan istrinya bernama Lena. Mereka berbincang-bincang mengenai kehidupan mereka. Saat Elliot mengetahui bahwa Doc banyak mengetahui tentang perahu, Elliot menawarkan pekerjaan kepada Doc untuk memperbaiki masalah yang sedang terjadi pada perahunya. Doc pun menerima pekerjaan itu. Dari sinilah semua permasalahan itu dimulai. Keesokan harinya, Doc mengecek dan melihat-lihat perahu tersebut. Namun, tak sengaja Doc melihat Lena yang telah selesai berenang dengan memakai pakaian bikini. Tiba-tiba Elliot datang untuk melihat hasil pengecekan yang telah dilakukan oleh Doc. Doc yang gugup karena belum sempat memeriksa perahunya, akhirnya menjawab dengan seadanya. Kemudian Elliot memberikan waktu 1 minggu untuk memperbaiki perahunya selagi ia pergi ke Francisco. Di malam hari sebelum Elliot pergi, ia meminta jatah kepada Lena. Namun Lena menolaknya dan memberontak saat ingin mantap-mantap. Doc yang mendengar dan melihatnya dari jendela rumahnya, menyadari bahwa hubungan rumah tangga mereka tidak sakinah mawaddah warohmah. Keesokan harinya, Doc mulai memperbaiki mesin perahu milik Elliot. Namun tiba-tiba Doc mendengar jeritan dari Lena. Doc pun menghampirinya dan menanyakan ada apa. Dan ternyata Lena takut sama laba-laba yang ada di mobilnya. Saat Doc telah membunuh laba-laba tersebut dan ingin membantu menghidupkan mobilnya, Lena mencoba untuk menggoda Doc. Dari hal ini Doc menceritakan kepada Carson bahwa Lena mencoba untuk menggodanya. Carson pun mengingatkan kepada Doc agar imannya tetap kuat dan tidak tergoda, karena Lena sudah memiliki suami. Sepulang dari kedai, Doc dikagetkan oleh Lena yang sedang duduk di depan rumahnya.
Ternyata Lena meminta bantuan untuk membobol rumahnya dengan cara memecahkan kaca jendela rumahnya dikarenakan Lena lupa membawa kunci rumahnya. Doc pun tanpa pikir panjang langsung membantu Lena dengan sepenuh hati. Setelah pintu rumah dapat terbuka, Lena masuk dan mengobati tangan Doc yang terkena pecahan kaca. Mereka berdua mengobrol sambil minum bir. Kemudian Lena curhat bahwa ia jarang mendapatkan jatah dari Elliot karena ia sibuk dengan perusahaan investasi bir yang dimilikinya. Dari sini Doc tidak kuat imannya dan tergoda dengan Lena. Dan akhirnya mereka melakukan mantap-mantap untuk yang pertama kalinya. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi di sebuah toko bir yang dimiliki oleh Elliot. Mereka pun melakukan mantap-mantap lagi. Padahal Elliot sudah pulang dari Francisco. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun dari muka Doc setelah melakukan tindakan tersebut. Malah ia senyum-senyum sendiri dan menjadi sangat liar. Suatu waktu di mana Doc dan Elliot bertemu di perahunya. Doc mengira Elliot mengetahui perbuatannya dengan Lena. Namun ternyata ia hanya mempermasalahkan dengan perahunya. Doc pun dimarahi oleh Elliot karena tidak sungguh-sungguh memperbaiki perahunya. Doc pun minta maaf kepada Elliot. Dan lagi-lagi Lena dan Doc melakukan mantap-mantap di rumah Lena saat Elliot sudah pergi. Tak sengaja, Doc melihat tato lambang setengah hati berwarna merah di kaki Lena. Mereka terus bersenang-senang tanpa disadari diintip oleh tukang kebun. Dalam hati tukang kebun berkata, "Anjim, ditinggal suami kerja malah enak-enak sama orang lain. Mbok ya ajak-ajak." Pada malam harinya, Doc ditelepon oleh Lena bahwa ia dipukul oleh Elliot saat Lena meminta cerai. Doc yang mendengar hal itu langsung menjemput Lena. Dari hal ini Doc meminta kepada Lena untuk melaporkan KDRT ini ke Pak Ladusing. Tetapi Lena menolak karena ia takut. Besoknya mereka bertemu di kamar Doc. Lena menceritakan ada hal buruk yang terjadi di rumahnya. Doc pun menghampiri rumahnya. Tanpa disangka, Lena telah membunuh Elliot. Lena membunuh Elliot dengan menggunakan tabung gas pemadam api. Lena menjelaskan kepada Doc bahwa ia tak sengaja. Ia hanya membela diri karena Elliot ingin memukulnya. Lagi-lagi Lena tidak mau memanggil Pak Ladusing atau ambulan karena takut dipenjara. Sampai suatu ketika, Doc memiliki rencana untuk membakar Elliot beserta perahunya agar dikira kematian Elliot itu terjadi karena sebuah kecelakaan kebakaran perahu. Dari kejadian itu, Doc pun selalu merasa was-was dan takut akan terbongkar semua kejadian itu. Suatu waktu datanglah agen asuransi yang bernama Alvarez. Jadi singkat cerita, para Ladusing di kota itu tidak terlalu menanggapi serius tentang kematian Elliot. Mereka menganggapnya bahwa Elliot memang benar-benar mati karena kebakaran perahu. Maka dari itu didatangkanlah agen asuransi yang akan menyelidiki tentang kasus kematian Elliot tersebut. Hal pertama yang dilakukan Alvarez adalah menginterogasi Lena. Namun Lena tak menyukai karena pertanyaan yang diberikan menyangkut keretakan rumah tangganya. Penyelidikan pun dimulai dengan bekas-bekas tangan di kapal dan bekas sidik jari dari jendela yang dipecahkan Doc. Semua hasil identifikasi sama dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Doc. Akhirnya Doc dibawa di kantor Pak Ladusing untuk diinterogasi. Dari interogasi yang dilakukan, pertanyaan-pertanyaan Alvarez sangat mengarah terhadap kejadian yang sudah dilakukan Doc. Seakan-akan Alvarez telah mengetahui Doc lah pelaku dari kejadian selama ini. Karena keluarga Doc tidak terima, mereka pun bergegas untuk pergi.
Kemudian Doc dan Lena bertemu di gubuk pinggir pantai. Mereka membicarakan bukti-bukti yang dapat disembunyikan. Hal ini yang penting adalah handphone. Doc pun menyembunyikan handphonenya di bawah kayu. Dan ternyata di rumahnya sudah ada Alvarez dan Ladusing. Doc pun dibawa lagi untuk diperiksa. Alvarez pun berkata pada Doc bahwa ia telah mengetahui pelakunya. Pelakunya adalah Doc itu sendiri. Karena kesal, Doc pun menemui Garson dan mengakui segala perbuatannya. Doc meminta saran kepada Garson untuk membantunya menyelesaikan kesalahpahaman ini, yang memojokkan dirinya sebagai pembunuh padahal Lena lah pelaku sebenarnya. Garson yang mengetahui hal ini langsung memberikan saran kepada Doc, yaitu salah satu bukti yang kuat adalah handphonenya, dan menyuruhnya untuk langsung menjelaskan semua kepada Pak Ladusing. Doc pun langsung menuju gubuk tempat ia menyembunyikan handphonenya, agar ia bisa menjelaskan semua buktinya kepada Ladusing. Dan ternyata, HP itu sudah tidak ada. Tiba-tiba Lena datang dan mengatakan bahwa ia telah mengambilnya. Tak lama datanglah Ladusing dan Alvarez. Kemudian Lena merobek bajunya seakan-akan Lena diperkosa oleh Doc saat Ladusing datang. Karena hal itu, Doc pun ditangkap dan akan dibawa ke kantor. Tetapi Doc meminta waktu ke Ladusing untuk mengungkap semuanya. Dan Doc hanya diberi waktu 20 menit. Doc pun langsung bergegas mengejar Lena dan Alvarez. Singkat cerita, Doc langsung mendapatkan HP dari tas Lena dan menyuruh Alvarez untuk memeriksanya. Awalnya Alvarez kaget melihat isi HP itu. Ternyata Lena lah yang membunuh Elliot. Alvarez akan membawa Elliot ke kantor. Selagi mereka pergi, tangan Doc diborgol di kasur. Namun sayangnya dari sini Doc melihat bahwa Lena dan Alvarez mempunyai tato yang sama di kakinya, yang artinya mereka telah bersekongkol. Dan akhirnya Doc pun tertangkap oleh Pak Ladusing karena tidak bisa mengungkap kebenarannya. Oke, sebagai catatan, jadi semua peristiwa ini telah direncanakan oleh Lena dan Alvarez. Mereka berdua adalah sepasang kasih alias lesbong, yang mana memiliki tato yang sama yaitu lambang setengah hati di kaki mereka. Lena mempunyai rencana untuk membunuh Elliot dan membawa kabur uang sebesar 10 juta dolar. Namun untuk memastikan Elliot mati terbunuh oleh orang lain, Lena menggoda Doc dan masuk jebakan mereka. Dan akhirnya Doc pun harus menerima dengan lapang dada menjadi narapidana dan masuk penjara menjalani hukuman yang diterimanya. Pada akhir video kita diperlihatkan bahwa Doc telah keluar dari penjara dan kembali lagi di rumahnya di pinggir pantai dengan tujuan akan merubah hidupnya untuk kembali ke jalan yang benar. Dan film ini pun tamat. Ending yang sangat menggenjrotkan. Oke cuy, pesan yang dapat diambil dari film ini: 1. Jangan mudah percaya kepada orang lain yang baru kita kenal. Kita harus mengetahui dulu latar belakang mereka. 2. Tahan nafsu kalian, kuatkan iman, ingat pada yang di atas. 3. Terkadang kesenangan dengan cara yang salah akan menjadi awal kehancuran. 4. Semua perbuatan yang kamu lakukan akan kamu pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oke, mungkin segitu dulu cuy untuk rangkuman film kali ini. Video ini mungkin jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya mohon apabila ada kurangnya mohon dikoreksi di kolom komentar di bawah. Like jika kalian suka video ini dan dislike jika tidak suka. Jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan ya cuy. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.